Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan MNJ, balik lagi nih ketemu saya Reni. Berapa minggu nggak ketemu saya nih di podcastnya kita ya. Oke, sekarang saya ditemani sama Ibu Direktur kami, yaitu Ibu Nursaina Dahlan Atang. Kayaknya udah pada kenal ya Ibu ya, nggak usah Iya, dikenalin lagi. lagi. Cuman untuk mengingat begitu. Mm-mm. Baik. Oh iya Ibu, gimana kabarnya Ibu hari ini nih? Alhamdulillah sangat sehat hari ini. Mbak Reni gimana juga nih kabarnya? Saya alhamdulillah tambah sehat Ibu. Alhamdulillah Iya. tambah sehat ke samping, ke Iya. atas. Ke samping kebetulan. Jadi sudah nggak ke atas ya, Nggak ke bisa, samping Ibu. ya. Nanti Udah yang ke nggak atas bisa tuh ke Kela, atas. Dita, mereka yang ke atas. Iya betul. Mamanya ke samping aja. Wajib di sini harus ke samping, Ren. Iya. Oh kalau yang minggu kemarin kan ada tim barunya kita Mbak Nurul. Nanti Iya. mungkin kedepannya bisa menyamping Bisa, ya. bisa. Dulu ya. kan Reni begitu juga kan? Iya betul. Iya iya. Iya Ibu. Ini hari ini tema yang kita pilih kan tentang UU KUP nih. Benar sekali. Ya memang sih selama ini kan Bapak baik Ibu konsultan pajak yaitu Ibu Jum maupun Bapak itu udah ngajarin banyak hal gitu di podcastnya kita. Cuman kayaknya KUP ini belum pernah disinggung sama sekali gitu kan. Iya. Sedang Mungkin ada tapi sedikit-sedikit, iya, nggak terlalu mendasar. bukan mendalami tentang Mendalami, KUP ini cuma sendiri, singkat-singkat aja mungkin ya. Iya. Jadi di sini eh, sesi KUP ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Nursaina dan juga saya untuk beberapa sesi kedepannya itu jadi kayak to be continue gitu Ibu Benar ya, sekali, betul. bersambung. Jadi mungkin minggu ini, nanti mungkin 2 minggu kemudian akan disambung lagi dengan tema yang sama. Sambungan dari ini Iya. gitu. Oke, saya dengar-dengar Ibu belajar KUP ini karena mau ikut ujian Nah, USKP ya. ada tahun tujuannya ini. Iya betul-betul. Tujuan dari ini istilahnya juga untuk belajar. Betul. Kan istilahnya dasar sekali ini kita harus tahu KUP dulu. Betul. Fondasinya lah. Ya kalau kita mau kemana-mana bahas PPN, PPH, PBB, PPHTB, kita harus tahu dasarnya dulu dari KUP. Nah, oke, Jadi jadi istilahnya fondasi lah, dari betul. dasar sekali. Kalau rumah ini fondasinya yang kuatnya Kuatnya, itu, ha. bahkan KUP ya untuk Iya. aspek-aspek perpajakan yang lain begitu. Sanksi-sanksinya semua di KUP kan. Jadi dari PPN kena sanksi kita kembali ke KUP lagi. Dari Oke. PPN kita kembali ke KUP lagi kayak gitu. Jadi ini mencakup semuanya itu Ibu ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan pertama saya buat podcast kita hari ini untuk mengawali tentang sesi KUP kita. Heeh. Langsung aja pertanyaan pertama. Isi dari undang-undang KUP ini sendiri tuh apa ya Ibu? Mungkin Oke, Ibu baik. bisa sebutkan. Terima kasih ya. Jadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP sebagai hukum pajak formal. Oke. Heeh. Sebagai hukum pajak formal UU KUP mengatur mengenai prosedur, tata cara, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Oke. Dengan kata lain, UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak material seperti UU penghasilan PPH, UU pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN dan PPNBM, terus UU pajak bumi dan bangunan PBB, UU bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PPHTB, UU bea materai, UU penagihan pajak dengan surat paksa PPSP, dan UU pengampunan pajak. Oke. Kayak tadi kan saya bilang semua kita harus kembali ke KUP yang tadi. Iya, betul. Pemungutan pajak dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pelaksanaan pemungutannya. Oke. Jadi di KUP ini sudah menyangkut banyak
bukan banyak ya, semua aspek perpajakan ada di dalamnya, Benar baik sekali. PPH, PPN, PBB, BPHTB, bahkan bea materai pun ada. Ada di gitu. sini. Tadi kan sudah dijelaskan di situ kan. Jadi Iya, sebelum ini betul. kita harus tahu dasarnya. Jadi kita mau belajar PPN kita harus tahu KUP, Betul. PPN. Jadi kita belajar dari dasar sekali. Iya, dari- Berhubung saya juga mau ujian Re, jadi kita Iya, harus sama-sama betul. belajar. Biar makin paham lagi lah Benar Ibu, ya. sekali. Walaupun sudah tahu tapi kan kita harus belajar ulang-ulang. Betul. Merojaah ya. Merojaah. Oke, berarti di dalam KUP ini yang Ibu sebutkan tadi termasuk dalam sistem pemungutan pajaknya sendiri juga diatur di dalamnya, Benar Ibu ya. sekali. Jadi ada sistem pemungutan pajak. Mm-mm. Jadi sistem pemungutan pajak ini ada di Indonesia terbagi menjadi 3. Oke. Nah, Apa aja tuh Ibu? yaitu yang pertama ya, yang sering kita dengar self assessment system. Terus yang kedua official assessment system. Oke. Yang ketiga withholding tax system. Oke. Saya jelaskan satu-satu ya. Siap. Ah. Baik. Dalam sistem self assessment system, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang. Oke. Fikus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah surat SPT telah diisi dengan lengkap dan semua lampirannya disertakan, meneliti kebenaran, menghitung dan meneliti kebenaran penulisannya. Oke. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT, wajib pajak Fikus hanya melakukan pemeriksaan. Jadi dia bisa melakukan pemeriksaan pajak. Oh, jadi self assessment system ini berarti pajaknya kita hitung sendiri, kita lapor sendiri, kita setor sendiri. Cuman mereka punya hak untuk menguji gitu Ibu Benar. ya. Ini sesuai nggak nih sama penghasilannya Benar. kita gitu Jangan kan ya. takutnya istilahnya kan kita sudah diberikan kewenangan untuk mereka memberikan kepercayaan Iya, penuh. Kita iya. menghitung omsetnya kita, kan? Kita menetapkan, kita menyetor dan melaporkan. Terus kan ya insya Allah kalau kita amanah ya mungkin bisa, tapi kita Iya, tidak betul. tahu tiba-tiba omsetnya kita contohnya 5 miliar, kita cuma laporkan 4 miliar. Nah, itu Nah, kan itu kan kita nggak tahu melanggar kan, ya, melanggar. Jadi mereka ada hak juga untuk oke. melakukan pemeriksaan karena mereka sudah memberikan kita self assessment, Iya, menghitung, betul. menyetorkan, melaporkan. Kita diberikan hak lah, istilahnya Iya. kepercayaan penuh lah. Betul. Gitu. Jadi kita sebagai Warga negara. warga negara punya hak untuk menghitung pajaknya kita, dari pihak DJP pun punya hak untuk menguji atas menguji. kebenaran dari data yang Data yang kita sudah laporkan. dalam SPT itu ya. Oke Bu, lalu untuk sistem pemungutan yang kedua ya Bu. Sistem pemungutan yang kedua itu official assessment system itu berbeda ya. Itu dalam sistem official assessment Fikus ini berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak yang terhutang. Seperti PBB. Oh iya. Mbak Deni kalau urus kita punya PBB untuk perpanjangan. Iya. Itu kan mengandung sistem ini. Jadi sudah langsung mereka hitungkan. Berarti ini berbanding terbalik sekali ya dengan self assessment tadi ya. Benar sekali. Ini udah ada hitungannya, kita tinggal Hitungannya. bayar gitu. Kalau Makanya yang namanya tadi kan- official assessment system. Betul, Sudah dihitung betul. langsung. Betul. Jadi seperti PBB dia menganut sistem ini karena besarannya pajak terhutang dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus ini melalui surat pemberitahuan pajak terhutang seperti SPPT. Betul. Iya, biasa kita kalau bayar PBB kan ada SPPT-nya tuh. Kita bayar di satu pintu. Pintu kan di lantai 2 ya. Biasa Mbak Reni suka pergi bayar. Iya. Nah, Oke. terus yang ketiga nih withholding tax system. Withholding tax Itu system. pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Oke. Misalnya pihak perusahaan kayak kita gini MNJ ya, atau pemberi kerja lah berkewajiban untuk menghitung berapa PP yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawai. Oke. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan PPH
yang telah dipotong ke kas negara dan melaporkan PPh pegawainya tersebut melalui SPT masa PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat perusahaan itu terdaftar. Oke. Jadi kayak gini kita harus melaporkan. Tapi sekarang kan sudah gampang kan? Iya, online kan. Online kan. Kalau dulu kan kita melaporkan ngantri di sana berhari. Itu saya nggak bisa bayangkan tiap tanggal 20 itu orang sebanyak apa ya di KPP ya. Banyak sih kalau macam itu kan sebelum tanggal 20 mereka udah datang. Udah ngantri gitu udah ya, Bu, ya? ngantri. Jadi Ya kan nggak ampun. terlalu ini sih. Tapi sekarang kita dimudahkan Sangat sekali loh. dimudahkan dengan Ada adanya aplikasi seperti DJP online Iya, kayak gitu betul. kita udah ISPT, nggak perlu antri Webes. ke sana. Nggak usah repot-repot lagi. Repot-repot, cumanya mudah-mudahan jaringannya bagus-bagus. Betul. Kan kita kan di sini kan terkendala cuma jaringan Iya, aja. kita Indonesia Kalau- Timur ini lebih terkendala dengan jaringan. Tapi ya termasuk lebih bagus lah kayak kita di Iya. Jayapura sini kan. Betul, Beda kok betul. di daerah gunung sana kan. Betul, Kalau betul. kita sini masih ya agak dipermudahkan lah ke jaringannya. Cumanya kan kadang agak ini kalau macam semua lapor jadi sistemnya agak lama Iya, gitu. iya. Oke, jadi withholding tax system ini saya coba kasih contoh, nanti Ibu coba betulkan ya kalau salah. Ini kayak saya ini, kan saya karyawan di MNJ. Nanti MNJ motong PPh 21-nya saya. MNJ sendiri yang menyetorkan ke KPP begitu Benar, ya. ke kas negara ya, bukan ke iya, KPP. betul. Baru Masuk nanti ke kas negara. ke KPP yang kita laporkan. Iya, siap. Jadi tidak menyetorkan di KPP, jangan sampai ada yang salah Iya, persepsi. salah. Harus ke kas negara. Nanti orang salah persepsi lagi. Heeh. Oke, jadi gitulah ya. Intinya ini pihak ketiga gitu Iya, yang menyetor pihak dan ketiga. melaporkan. Oke. Bukan saya sebagai karyawannya, tapi perusahaan yang Benar menyetor dan sekali. melaporkan. Oke, Ibu. Untuk pelaporan SPT-nya sendiri, tadi Ibu kan ada sebut tentang SPT masa, SPT tahunan, itu ada batas waktu lapornya atau Ada. kita bisa suka-suka gitu? Oh nggak Ibu? bisa, Nggak bisa. nggak bisa Mbak Reni. Semua Kan ada aturan ya. aturannya. Betul. Jadi ada batas penyampaian surat pemberitahuan SPT secara umum adalah untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Oke. Setelah akhir masa pajak ya. Jadi misalkan kita mau lapor PPh 21-nya bulan Desember nih. Berarti terakhirnya nanti tanggal tanggal 20 20 Januari udah lewat sih nih. Gitu Iya, kan iya. 20. Nah itu Oke. untuk masa. Terus untuk SPT tahunan orang pribadi. Itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi 3 bulan ah, berarti jadi kita akhir tahun Desember. oke, Desember kan. Ya kita menghitung Januari, Februari, Maret. Maret. Ah. Berarti terakhirnya itu untuk OP ya ini Iya, Bu ya. untuk OP itu Maret. Bulan Maret ya. Ah, jadi sudah mendekat nih, ayo teman-teman Yang belum persiapkan lapor SPT semuanya tahunan. SPT tahunan orang pribadi ini Ayo. bulan 3 ya, bulan Maret. Iya. 30 Maret itu paling jangan sudah pada saat tanggal 30 baru cepat-cepat mau Biasanya melapor. error Ibu jadinya. Iya, memang karena banyak yang masuk jadi Iya. error, sistem error. Kita nggak bisa download e-formnya itu. Aduh. Kalau udah Sering tanggal-tanggal ya kayak genting itu ya sudah mau, Allah. sudah mau deadline baru cepat-cepat ya. Soalnya itu kebanyakan yang datang ke sini kan gitu. Udah mah tanggal 29 datang ke sini, pas ditanyain Bapak datanya aja nggak ada. Langsung tolong lapor dong. Terus sering Jadi terjadi harus dunia persilatan. disiapkan dari sekarang berarti Ibu ya. Iya betul. Terus Ini. yang ketiga ya, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Oh, Kalau untuk wajib pajak badan ini paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Setelah akhir tahun pajak ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April. waktunya lebih lama 1 bulan ya dibandingkan Iya, OP. untuk mempersiapkan Iya, pembukuan, dan laporan lain-lain, keuangannya. laporan keuangannya. Betul. Kan Biasa kan ke sini mau bikin SPT, mungkin SPT, nggak mana ada laporan datanya.
Datanya Ya, mana? makanya Laporan keuangannya mana? Apa disiapkan itu dari laporan keuangan? sekarang karena paling lambat bulan April ya Ibu ya untuk Benar. wajib pajak badan ya. Badan. Kalau tadi OP bulan 3, untuk badan bulan 4 toh. Nah, Jadi kalau macam dia bisa lapor di bulan 3, kenapa tidak? Lebih cepat lebih baik betul. kan? Kalau misalkan bisa lapor bulan Januari sok, udah So, bisa. ya kan sudah kan batasnya kan dia punya Iya. omset kan sampai tanggal 31 Desember. Iya, biasa Dia tutup sudah buku bisa kan tutup buku, dia akhir sudah bisa Desember, menghitung. udah bisa langsung dihitung. Asal dia pencatatannya bagus. Betul. Rapi. Nggak ada masalah-masalah. Iya. Enggak. Kadang kita juga bingung masalahnya apa gitu ya. Enggak, yang jadi masalah terbesar itu kan biasanya nggak ada pencatatan, itu kan masalah sekali Bu. Iya. Kita meraba-raba, ini biaya-biaya buat usaha saya apa aja gitu ya kan. Makanya disiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu, mohon maaf yang di rumah. Jadi harus disiapkan ya Iya. untuk apa kedepannya. Jadi fungsi dari pembukuan atau pencatatan itu ada, selain kita bisa mengetahui Iya. labanya kita, itu untuk mempersiapkan untuk bikin SPT juga. Betul. Gitu. Betul, sangat betul. Jadi nggak sekali. asal-asal, bukan berarti kita di sini kasih tahu yang nggak ada Iya. manfaat. Di sini Aduh. kita memberikan supaya ada manfaat. Ibu harus punya pembukuan, Betul. pencatatan. Manfaatnya Betul. apa? Untuk menghitung SPT tahunan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak dan Ibu di rumah punya penghitungan sendiri, mereka bisa mau untuk bikin SPT sendiri. Iya, gampang kok sebetulnya. Yang Kalau penting- tahu. Yang penting catatannya lengkap, benar dan jelas. Iya, itu ini loh Ibu ya, agar ketika diuji itu nggak kebingungan. Benar. Yang Ibu bilang tadi memang ada self assessment, tapi nanti kan SPT-nya diuji lagi. Betul. Dan di dalam SPT itu ada tulisan yang kecil sekali itu. Benar, Lengkap dan jelas. Dan kita asal-asal saja. Terus pada saat Aduh. diperiksa Kaget. Aduh, janganlah. Ya, di sini ya istilahnya kita sama-sama ya, istilahnya kita belajar bersama-sama Betul. fungsi dan gunanya, kenapa kita harus tekankan untuk pembukuan, untuk pencatatan. Jadi ada manfaatnya untuk persiapan pembuatan SPT, untuk mengetahui labanya kita, ada Betul. semua manfaatnya itu. Nah, terus ini Mbak Reni, jadi tadi kita bahas-bahas semua nih, kita nggak tahu. Terus kita bahas nih apa? Kita mau bayar pajak, kita mau lapor pajak, itu ada, kita harus ber-NPWP dulu. Oh iya. Bukan kita main asal-asal mau Iya, betul. lapor. Betul. Kayak gitu, hitung. Terus kita mau bayar, nih nomornya mana itu? Main store ke kas. Mana Ke kas NPWP? negara ini siapa yang Ini siapa ya? nyetor, gitu. Cuma nama saja, nggak ada identitas nomor. Betul. Berarti yang pertama yang harus dilakukan adalah Kita harus ber-NPWP. Betul Ibu, kan? betul. Kita Oke. membuka rekening, ayo harus ke bank, harus ada nomor rekening kayak gitu. Ini NPWP ini sangat diperlukan sekali. Iya. Sebagai warga negara Indonesia kita sangat membutuhkan NPWP. Mungkin teman-teman di rumah tuh selama ini taunya NPWP tuh ya nomor buat Pokok kewajiban. bayar pajak Iya. gitu kan. Tapi pengertiannya sendiri, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Jadi NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal. Oke. Saya ulang lagi ya, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oke. Pengenal diri, identitas. Identitasnya kita dalam perpajakan ini gitu ya. Walaupun kita ada KTP, kita harus ada NPWP. Nah, sekarang kan sudah digabung jadi satu nih. Iya. Kita NIK jadi NPWP kan. gitu. Oke, Bu. Untuk fungsi dan manfaatnya sendiri dari NPWP tersebut? Sangat banyak. Oh ya? Ya, jadi ini untuk fungsi NPWP dari segi administrasi pajak ya, antara lain sarana dalam administrasi pajak. Oke, Ah, satu. Terus tanda pengenal diri Oke. atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Contoh untuk pengisian surat setoran pajak SSP, dan surat pemberitahuan SPT masa dan tahunan. Oke. Terus menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Satu Iya. NPWP ya Ren ya, Iya, Mbak iya, Reni. iya. Jadi NPWP Reni satu saja. Jangan nanti pulang ke Jawa ada NPWP Bikin lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Cukup satu. Cukup satu Seluruh aja. Indonesia. Iya, iya. Meskipun misalkan kita tadinya tinggal di Jakarta, kita punya NPWP Jakarta nih, terus kita pindah ke Jayapura, berarti tetap pakai NPWP itu. Iya, ya, tapi Ibu? nanti kita bisa pengajuan untuk pindah alamat kan. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi nggak bisa sampai di Jayapura NPWP baru lagi. Iya, betul. Ah. Terus Untuk manfaatnya sendiri, Bu. manfaatnya ya sering kita tahu sendiri kan kalau untuk manfaat dari banyak memiliki sekali NPWP. Yang pertama ya untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang berkewajiban mencantumkan NPWP. Kan kalau kita mau urus apa gitu, kayak kita mau beli tanah atau rumah pasti kan kita ada NPWP juga Iya, kan. betul. Terus syarat kredit di bank. Nah, ini dia. Kan betul nggak kalau kita mau ambil rumah syarat kredit, mau ambil motor NPWP, Iya, mau ambil betul, mobil betul. NPWP gitu. Ambil rumah NPWP. Syarat pembuatan rekening bank. Kalau kita mau buka rekening NPWP-nya mana? NPWP, iya. KTP NPWP Disambungin. kan disambungin. Terus pengajuan surat izin usaha perusahaan. Kalau itu yang badan SIUP. Itu memang butuh, Ibu. Kalau nggak ada NPWP nggak bisa. Iya harus. Terus pembuatan paspor nanti. Oh, pakai NPWP ya? Iya toh Mbak Reni, ya ampun. Saya belum pernah buat paspor soalnya. Nanti kita mau buat rencana membuat paspor. Kita semua nanti buat paspor. Siapa tahu ada rezeki kita umroh. Iya, amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terus untuk mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. BUMD ya itu. Oh, ikut lelang. Iya ikut lelang wajib. Setiap perusahaan kan harus punya NPWP, Iya dia sih. wajib. Iya. Itu biasa NPWP, PKP, surat Iya, terdaftar PKP. itu harus wajib semua. Oke. Terus ada nih, tidak dikenakan pajak lebih tinggi. Terus untuk PPh 21 20% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP. Waduh, yang mending beri NPWP kalau begitu Iya. ya. Daripada dipotong gede-gede pajaknya. 20% ya. Sayang sekali. PPh 22 yang bersifatnya tidak final dan PPh 23 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP. Wah, Jadi teman-teman kita harus ber-NPWP. Iya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memiliki NPWP. betul. Waduh, ternyata fungsi dan manfaat NPWP itu sebanyak itu ya Ibu. Saya baru Sangat. tahu, bahkan bikin paspor pun dimintain NPWP. Itu saya baru tahu loh. Harus Wah, buka rekening NPWP, miners NPWP. apa-apa butuh NPWP. Apalagi kita keluar negeri Ren, nanti mereka kita dari negara mana kok kita dari NPWP. Kan Iya, harus iya, paspor. iya. Betul. Ber-NPWP. Oke. Jadi mungkin Ya ada ini lagi, sedikit-sedikit Bu. ya, nanti kita lanjut lagi kan Oke, untuk oke. minggu depan, 2 minggu lagi ya Iya, jadwalnya kita. minggu depan mungkin sama Ibu Jumina. Nanti temanya Ibu Juma lain ya. Kalau saya kan lebih ke kita kuras dulu nih ke UP dulu, Betul. pelan-pelan. Kita kupas tuntas tentang KUP. Jadi nanti ini sesi ini sampai di mana, nanti sesi berikutnya kelanjutan dari ini gitu ya. Oke, udah segitu aja Ibu buat Ya, hari itu ini. dulu ya, nanti kita Cukup. lanjut lagi. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata lagi. Kayaknya sudah cukup nih, nanti kita lanjut lagi. Jadi cuma saran saya harus ber-NPWP nih. Iya, siap, betul. Terus ingat, kalau diberikan kepercayaan untuk menghitung pajaknya, usahakan hitung yang benar ya. Tadi yang kita bahas tuh kembali tuh self assessment, itu yang benar. Jangan nanti besok-besok diuji baru. Aduh, kenapa gini-gini loh? Kalian yang sendiri yang hitung. Betul. Yang disampaikan 100 ternyata penghasilannya 500 Ya, lah. kita kan Nggak bisa ya. nggak bisa. Oke. Jangan ada dusta. Betul. Jangan ada dusta di antara WP dan juga KPP. Oke. Jadi segitu aja ya Ibu ya untuk Iya. hari ini tentang KUP ini. Nanti kita lanjut lagi KUP sesi berikutnya.
Nanti kita akan bahas yang lebih lanjut mungkin tentang NPWP ya Bu Ya, mungkin nanti kita akan dalami lagi kupas NPP, tuntas kita kupas lagi. tadi kan sedikit aja tadi Iya, yang saya kita cuma bahas kan. nyinggung tentang Nyinggung pengertian, fungsinya, fungsi dan manfaatnya manfaatnya aja. nanti ada lagi. Untuk selebihnya akan kita bahas di podcast kita selanjutnya ya. Oke, segitu aja ya teman-teman, hari ini kita podcastnya. Next bakalan ketemu kita lagi 2 minggu kemudian dari hari ini. Ya. Ketemu saya sama Ibu Nona lagi pastinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.